Keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam politik telah banyak mengalami perkembangan positif dalam beberapa dekade terakhir. Namun, keterwakilan perempuan dalam politik masih rendah. Dari berjuang untuk keterwakilan yang setara hingga mendobrak hambatan dan stereotip. Perempuan di seluruh dunia telah bekerja tanpa lelah untuk membuat suara mereka didengar di arena politik. Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang di channel Talk with Tina. Di sini saya akan mengajak kalian nih untuk mencari tahu tentang bagaimana sih keterlibatan perempuan di dalam dunia politik. Simak sampai akhir ya. Perempuan dan politik. Ada apa sih dengan perempuan dan politik? Asal kata perempuan berasal dari kata empuan, dengan adanya penghampiran kata menjadi puan, yang berarti kata sapaan yang hormat untuk perempuan, sebagai pasangan dari kata tuan. Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim, saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat. Ada beberapa pendapat menurut beberapa ilmuwan mengenai pengertian dari perempuan, seperti Plato yang menyatakan bahwa perempuan apabila ditinjau dari segi kekuatan fisik ataupun spiritual akan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Namun dari perbedaan tersebut tidak menjadikan adanya perbedaan dalam bakat yang dimiliki perempuan. Dilihat dari sisi biologis, dari segi fisik, perempuan akan dibedakan bahwa perempuan lebih kecil dari laki-laki. Kemudian dari suara perempuan pun cenderung lebih halus dari suara laki-laki. Kekuatan perempuan juga tidak lebih kuat dari laki-laki, dan lain sebagainya. Dalam artian, kedudukan dan peran perempuan jika dilihat dari biologis, perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Tetapi dalam makhluk sosial yang memiliki kelengkapan akal dan budi yang memiliki persamaan, seharusnya mereka memiliki hak yang sama. Namun, seorang perempuan tidak luput dari anggapan-anggapan dan stigma yang dibuat sendiri oleh masyarakat. Di dalam kehidupan sosial masyarakat, perempuan selalu ditempatkan sebagai manusia kelas kedua yang tingkatannya di bawah laki-laki. Masyarakat menganggap bahwa yang dapat dilakukan perempuan hanyalah memasak dan mengurusi rumah tangga. Hal itulah yang menyebabkan perempuan dianggap bukan manusia yang penting, dan hanya dianggap sebagai pelengkap yang diciptakan untuk laki-laki, sebab pekerjaan yang berat selalu dikerjakan laki-laki daripada perempuan. Lalu, apa hubungannya dengan politik? Berbicara mengenai politik, menurut bahasa Yunani, politik sendiri berarti polis, yang berarti negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Politik juga terkait dengan kekuasaan serta penuh pertanggungjawaban. Dunia politik dianggap sebagai dunia yang keras, yang memerlukan kecerdasan dan akal, dunia yang penuh perdebatan, yang mana hal tersebut selalu diasumsikan dunia ini hanya milik laki-laki, bukan milik perempuan. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa perempuan itu tidak layak memimpin karena perempuan tidak rasional serta selalu mengandalkan emosi dalam memutuskan sesuatu. Stereotip seperti itulah yang menyebabkan kurangnya kepercayaan diri dan keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Padahal, keterlibatan perempuan dalam politik itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, mengapa keterlibatan perempuan dalam politik itu penting? Rendahnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik menyebabkan kepentingan perempuan kurang terpenuhi dengan baik, karena keputusan yang dibuat cenderung berwatak maskulinitas dan kurang berspektif gender.
Sulit bagi perempuan untuk masuk ke ranah kekuasaan jika kekuasaan itu diidentikan oleh maskulinitas, padahal kebanyakan keputusan politik selalu melibatkan perempuan sebagai sasarannya. Dalam konteks politik, peran dan posisi perempuan cenderung mengalami diskriminasi, padahal keterlibatan perempuan dalam politik merupakan salah satu hak asasi manusia yang berhak mereka miliki. Tetapi, ironisnya, banyak sekali perempuan yang belum paham akan hak-haknya. Karena kurangnya pemahaman hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan, hal tersebut yang biasa disebut dengan ketimpangan gender. Apa sih ketimpangan gender itu? Ketimpangan gender adalah adanya ketimpangan hak-hak yang dimiliki perempuan dan laki-laki. Ketimpangan gender ini menyebabkan perempuan sulit untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dibandingkan laki-laki. Akibatnya, perempuan tidak mempunyai pengetahuan yang memadai dan sulit berkiprah ke ranah politik. Selain itu, pemahaman politik di kalangan perempuan masih rendah. Mengingat dunia politik adalah milik laki-laki, maka masyarakat beranggapan bahwa tidak perlu adanya pemahaman politik lagi bagi perempuan. Sebenarnya, kesempatan perempuan untuk terlibat dan berkontribusi dalam politik itu ada dan memungkinkan. Namun, faktor-faktor di atas dapat menjadi hambatan bagi perempuan-perempuan yang ingin berkontribusi dalam dunia politik. Maka dari itulah muncullah gerakan-gerakan perempuan dan organisasi-organisasi kaum perempuan yang bertujuan untuk menyuarakan hak-hak mereka. Sudah banyak kaum perempuan yang mulai menyuarakan pendapat mereka di ruang publik. Suatu pergerakan ini lahir karena dipicu oleh adanya semangat untuk menuju perbaikan ke arah yang lebih adil, karena adanya struktur sosial yang dianggap timpang. Begitu juga dengan munculnya gerakan perempuan. Menurut sejarah, lahirnya gerakan perempuan di berbagai negara-negara di dunia disebabkan oleh faktor-faktor kondisi sosial politik di negara tersebut. Lahirnya gerakan perempuan ini dalam rangka untuk memperbaiki tatanan-tatanan pemerintahan dan kebudayaan masyarakat yang menciptakan gejala ketimpangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Gerakan perempuan ini juga bertujuan untuk menyuarakan bahwa ketimpangan gender sudah selayaknya dihapus dan sudah seharusnya mendukung adanya kesetaraan gender. Kira-kira apa sih kesetaraan gender itu? Kesetaraan gender merupakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan dapat ikut terlibat dan berkontribusi dalam kegiatan di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, serta adanya penghapusan diskriminasi dan penindasan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, maka dari itu, kita sebagai perempuan haruslah melek politik, karena peran dan partisipasi perempuan di dalam dunia politik itu sangat dibutuhkan dan penting, supaya kebutuhan perempuan terakomodasi dengan baik dan tidak adanya ketimpangan sosial lagi di masyarakat. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Ditunggu ya pembahasan-pembahasan selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu bergerak, jangan kau heran.